Kam doa-doanya tempat lung kan pada dia. Ke lebih bismillah apa ni tempat ka tempat lung ke raya lung ka. Agak dulu. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam yang sangat berbahagia ini telah bertemu kembali dalam satu acara, yaitu pembukaan kitab. Membaca ataupun membuka kitab baru, yaitu kitab Bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamu Al-Alimu Al-Alamatu Samsuddin Abu Abdillah Muhammad ibni Kasimis Syafi'i Taghammadahullahu birahmati warizwani. Amin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dimulai kitab dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena mengarang kitab bagian daripada pekerjaan yang penting. Pekerjaan yang penting dalam agama. Sesuai dengan hadis Rasulullah, kullu amrin di balil la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa abtar au ajza au aktar. Sesuai dengan hadis Rasulullah, tiap-tiap pekerjaan yang penting yang tidak dimulakan dengan bismillah, pekerjaan tersebut adalah abtar, ajzam ataupun aktar. Maknanya kurang keberkahan.
Setiap pekerjaan yang penting di dalam agama tidak dimulai dengan bismillah, abtar bahwa abtar, kurang berkat. Makna barakah ziyatul khairi, bertambahnya kebaikan. Definisi daripada berkah ziyadatul khairi, itu namanya berkah. Berkah adalah bertambah kebaikan. Kalau kita lafaz, kita ucapkan bismillah, berarti apa yang kita kerjakan, akan pekerjaan tersebut akan menghasilkan keberkahan. Apakah dalam kajian ilmu ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lain. Maka setiap aktivitas dimulaikan dengan bismillah. Kecuali pekerjaan yang ada permulaannya, seperti sembahyang. Dimula sembahyang dengan apa? Dimulakan sembahyang dengan apa? Sembahyang dimulakan dengan takbir. Jadi tidak usah lagi melafazkan, mengucapkan bismillah. Karena ada yang sesuatu yang dimulaikan dengan sembahyang, yaitu takbir. Jadi sembahyang danyo hanakum bismillah ali. Azan pun tidak diucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Karena kalau sudah masuk waktu sembahyang, dimulaikan dengan azan. Begitu juga dengan pidato. Kebiasaan orang waktu berpidato, sebelum mengucapkan salam, membacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Itu tidak disunatkan. Karena ada permulaannya. Kalau dimulaikan pembicaraan ataupun bertemu dengan seseorang, disunatkan membaca assalamualaikum, bukan dengan bismillah. Kalau bertemu dengan seseorang atau kalau memulaikan pidato, tentu saja bukan dengan bismillah, dengan assalamualaikum. Jadi ada alat yang dimulaikannya, yaitu assalamualaikum. Kalau bertemu dengan orang, baik di jalan maupun di tempat-tempat pidato, bukan bismillah yang kita ucapkan, akan tetapi disunatkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau kita ucapkan bismillah duluan, berarti tidak lagi kita mulaikan dengan salam. Hana ada mulai yang salim tidak kangen bismillah. Ini hana sunat jauh salah peduk tempat, zaronya assalamualaikum, kata mula dengan bismillah. Nya assalamualaikumnya hana sunat li. Bahkan hana wajib jauh, karena kasalah peduk. Li tak kala di Aceh di luar Aceh bina.
Nyan tetap waju berarti kayan hana bih menguasai kitab fikah. Jelas inu lam kitab janah nah. Yang betul kebanci, yang benar assalamualaikum. Karena waktu bertemu dengan orang yang disunatkan mengucapkan lafaz assalamualaikum, itu yang disunatkan. Berarti sudah dimulaikan dengan bismillah, bukan lagi assalamualaikum. Berarti tidak wajib jawab. Bukan. Yang tentang bismillah. Qala Syekhul Imamu, telah berkata oleh Syekh, oleh guru Syekh, telah berkata oleh Syekh lagi imam alim alamah bersengatan malim. Samsuddin, lakabnya adalah Samsuddin, kunyahnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Qasim, yang dibangsakan kepada mazhab Syafi'i. Berkatalah Syekh lagi imam alim alamah bersengatan malim, lakabnya Samsuddin, kunyahnya Abu Abdullah, bukan Abu Abdullah, namanya Muhammad bin Qasim, yang bangsakan kepada Syafi'i. Taghammadahullahu birahmatih, mengumumi mana ghamara ammahu, meratai takmim, meratai akannya dengku oleh Allah dengan kasih sayangnya Allah. Qala Syekh kata kensehnya kenseh rukun. Syekhnya yang dimaksudkan dengan syekh di sini adalah orang yang banyak ilmu, namakan syekh. Jadi menyasyekh ba'isilah seseorang yang telah sampai martabat ahli kelebihan walaupun sisabi, yang secara istilah. Kalau pada logat, seseorang yang telah melampaui umur 40 tahun. Kalau pada logat, seseorang yang telah punya umurnya 40 tahun, itu namanya syekh pada logat. Nah, kalau syekh pada logat, orang-orang yang telah berumur 40 tahun, yang syekh secara logat. Atau secara etimologi, logatnya secara etimologi. Secara istilah, terminologi secara istilah, syekh orang-orang yang telah punya martabat yang tinggi, itu nama syekh. Syekh dalam istilah
agama dalam istilah kitab, orang-orang yang telah mendapat derajat sudah punya satu kelebihan, walaupun dia si sabi, belum sampai 40 tahun umurnya. Jadi kalau syekh secara terminologi, secara istilah ulama fuqaha adalah orang-orang yang punya derajat, punya kelebihan. Ada satu kelebihan dinamakan syekh. Ada satu kelebihan dalam agama dinamakan syekh, walaupun dia sisabi, walaupun mir gede. Itu dinamakan dengan syekh. Syekh pada istilah siman yang sampai martabat ahli kelebihan, walau dia sisabi, itu pada istilah. Tapi kalau syekh pada logat, orang yang telah berumur 40 tahun, itu dinamakan syekh. Yang ke Nabi laula suyuh raka'a. Jika seandainya tidak ada syekh yang selalu rukuk kepada Allah, laula sibyan raka'a, tidak ada anak-anak yang lagi menyusui, bukan laula bahaim, laula suyuh, laula bahaim rata'a la subba alaikumul bala, sungguh ditimpakan di atas kamu akan bala. Nyan pemakna syekh di sini. Apa arti syekh? Laula suyuh raka'a, seandainya tidak ada syekh yang rukuk, yang selalu beribadah kepada Allah, sungguh akan diturunkan azab Allah, balanya Allah ke dalam bumi ini. Seandainya laula suyuh raka'a, seandainya tidak ada syekh yang lagi rukuk, yang ibadah kepada Allah, la subba alaikum, sungguh diturunkan azab di atas kamu. Makna syekh di sini. Berarti makna syekh di sini harus kita pakai makna logat, yaitu orang yang kana umurnya 40 tahun. Tapi benarkah benar ibadah? Betul lah mana nanti. Zakat tu katakan. Ya, kah? Li'annaha, karenanya ilah lam. Li'annaha ibtida'u kulli mri'in dibalin. Wa khatimu kulli du'ain. Ya, kah? Ya, buat sungguh damet pada qaulu li ana, kembali bagi sirat alhamdu mentah. Karena alhamdu ilat di atas ilat karena alhamdu itu merupakan ibtida, permulaan titik pekerjaan yang mempunyai penting. Dua. Yang pertama alasan disebutkan alhamdulillah. Yang pertama, alasan pertama untuk mengambil barakah dengan Fatihah kita.
Karena Al-Quran dimulaikan dengan Fatihah. Berarti kitab juga dimulaikan dengan Alhamdulillah. Mengambil berkat dengan suratul Fatihah. Ilat yang pertama. Ilat yang kedua, li'anna karena alhamdu itu merupakan doa. Ibtida permulaan titik pekerjaan yang penting. Sama juga dengan bismillah. Bismillah kita mulai satu pekerjaan yang penting. Alhamdulillah juga dimulaikan dengan pekerjaan yang penting. Kalau pekerjaan tersebut penting menurut agama, maka harus dimulai dengan bismillah, harus dimulai dengan alhamdulillah. Semuanya dimulai dengan bismillah, alhamdulillah. Lagi akan timbul pertanyaan, Pak, dah mulai teman. Gepegak mulai dengan bismillah punya, mulai dengan alhamdulillah punya. Keban dah mulai lagi, tanah pedua, bak pun, bak dah mulai ke hanjut. Ya kah? Keban cerah dah pedua. Bismillah pi bawai, alhamdulillah pi ba awal je dah pedua kan? Hanjut. Atah kali dah pedua gop, hanjut dah pedua lain ba awal tapi. Contoh masa kageputnya leu tu na kageput. Tukang telah dilobangi masa di sana. Datang tukang yang lain untuk dilobangi pada tempat yang sama. Lanjut. Bismillah ba'awai dah pegah. Cok Fatihah tak pedua lo minam ba'awai je. Pana je tak kena bismillah. Ya, kapaya tak bismillah le. Ikut le Fatihah kami nakah. Nya aku dulu. Kam doa-doanya tempat lung ke Fatihah. Ikut le bismillah apa ni tempat ke tempat lung ke raya lung ke. Kagak dulu. Nya ku banda penanggung. Bagaimana kita bagaimana kita pertanggungkan? Semuanya memerlukan ataupun kedua-duanya ingin diletakkan pada permulaan. Bagaimana kita hamal? Berarti mana ada Sabo ibtida hakiki, sabo ibtida idza. Sabo hakiki, sabo idafi. Keban cara hakiki ngai idafi. Kawang kuan. Kopengki. Mana kau ke? Mana cara ji? Ibtida asin. Satu ibtida hakiki, satu ibtida idafi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ibtida idafi bila terbandingkan. Alhamdulillah. Ibtida idafi terbandingkan dengan ukur kake awal alhamdulillah. Menyata banding ke deulikot ke awal bismillah. Idafi. Alhamdulillah. Nyam meta banding dengan bismillah sawai. Bismillah. Baik tak banding dengan bismillah, tak banding dengan ukur-ji. Tak banding dengan ukur nyan sawai. Awal alhamdulillah duduk baru ada ukur. Nyakeun idafi, ibtida idafi. Kah?
Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nya ibtida asin man dua-dua tapi tak tanggung sabo hakiki apa idafi. Manya hakiki memang pun aju Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ma alhamdulillah kalau ibtida nya tapi idafi. Karena idafi tak banding dengan aku aja ente Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah berada nak ni alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Bak malamnya alhamdulillah. Wassalatu wassalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Ya. Le bismillah alhamdulillah nyan sabah ibtida hakiki sabah ida. Mandua ibtida teman metanis bahu ke gede. Alhamdulillah di permulaan. Metanis bahu liko gede kawai bismillah bak permulaan. Tanis bah gede ke alhamdulillah lebih awal ketimbang dengan selalu. Maya tanis bah likut kawai bismillah. Yang ke bet tanis bah likut tanis bah ke. Maya tanis bah ke awal alhamdulillah. Udra baru wassalatu wassalam salamu ala Rasulullah. Ya, jadi menandap tanggung. Yang kaya nampak apa? Ya. Karenanya alhamdulillah ibtida tip-tip pekerjaan yang pun penting. Kita mulai pekerjaan yang penting dan disudahikan tip-tip doa. Ya, seluruh doa tutup lidahnya dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kesudahi. Ya, tutukan untuk doa dengan lengkap. Ya, lagi juga tutukan tamula dengan. Sunat lagi tanya tutup doa dengan alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah, kan? Ya. Mujabin, ya. Kesudahan titip seluruh doa. Lagi yang mujabin yang diterimakan, mujabin yang diterimakan. Dan akhir doa orang beriman dalam surga. Ya, akhir doa orang mukmin dalam surga. Apabila rindu akan suatu, dituntut akan suatu dan membawakan subhanakallahumma wa bihamdika. Yang kejut akhir doa orang mukmin dalam surga. Akhir doa orang mukmin dalam surga. Mana akhir bu? Akhir doa mukmin orang beriman dalam surga. Apabila rindu akan sesuatu, dituntut dari mereka itu akan sesuatu dengan bawa berkata, subhanakallahumma wa bihamdiknya. Kalau rindu kepada makanan ataupun minuman, cara menuntutkan sesuatu yang dirindukan tersebut mengucapkan
Subhanallah walhamdulillah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Maha suci roh ni Allah dan dengan kepujian roh. Ya. Ketika itu barang yaitu untuk akannya barang dipendapat mereka itu di antara hadapan mereka itu. Nah, dia ada hidangan, dia ada mau'id hidangan. Nah. Titip satu hidangan 1 mil. Dalam 1 mil 170.000 yaitu sofa piring ya. Ya, nyamban tanyo tekawat sesuatu akan subhanallah subhanakallahumma wa bihamdika. Nyantro aju datang makanan enak-enak ya. Nyan akhi doa rumin lam surga. Ta surga nanggro balasan. Ahmadu aku puji akan Allah awafaka bahwa gebi taufik ianya Allah dan keridaannya Allah min ibadi daripada hamba. Kemana memberi taufik kepada memahami pada agama dati sesuai irada Allah. Aku puji akan Allah karena bahwa memberi taufik ianya Allah akan siman yang diradah daripada hambanya li tafaqquhi fidin untuk memahami dalam bidang agama. Berarti memahami agama manifestasi ataupun sebahagian daripada taufik Allah. Bukan secara kebetulan. Memang telah diberikan taufik dan hidayah sehingga kita sanggup belajar agama dan memahami ilmu agama. Itu bukan secara kebetulan, tidak terlepas daripada taufik Allah. Ya, keempat. Maka awafaka, aku puji akan Allah. Setelah Allah memberi taufik kepada kita, lalu kita memuji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa kita mengatakan alhamdulillah? Karena Allah telah memberi taufik dengan bisa memahami ilmu agama. Tafaqquh fidin, memberi taufik untuk memahami ilmu agama. Kemudian jangan patah hamzah terkedilamnya anda barang pada ketahui kemusdar ba'i wafaka dan memtetih kembali dari Allah. Betul, aku puji akan Allah karena taufiknya Allah. Karena memberi taufiknya Allah. Kemana memberi taufik? Ya. Akan siapa yang memberi taufik? Akan siman-siman yang iradah yaman daripada hamba bagi memahami pada agama. Jadi tanya tayabut roh tayabut nyan karena taufik Allah. Yang kerja nak pegah Nabi uyum tu. Kah? Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang telah mengiradah oleh Allah akan satu kebaikan, niscaya memberi pemahaman oleh Allah pada masalah agama. Mana tayang untuk tayang? Manya Allah kena bi kebaikan ke sirah hamba. Nyan nabi pemahaman tentang agama.
Man orang yang hana umpum agama hana nabi kebaikan. Yang Allah memberi taufik kepada orang yang memahami agama. Memberi siapa yang mengiradah kebaikan, memahami, memberi pemahaman tentang agama. Berarti orang yang tidak memahami agama tidak ada kebaikan. Memang di satu sisi dia tidak mendapat kebaikan. Ada kebaikan di pihak yang lain. Di segi dia beriman. Beriman, dia masuk dalam Islam. Dasar kebaikan sudah ada dengan mau beriman, mau masuk dasar kebaikan sudah ada. Tapi setelah masuk Islam, beriman kepada Allah, kemudian memahami lagi ilmu agama, berarti sudah ada dua kebaikan. Seseorang beriman kepada Allah, masuk Islam, beriman, setelah beriman ilmu agama bisa memahaminya, tahu bidang-bidang agama, dua kebaikan. Kebaikan dalam masuk agama Islam, kebaikan yang lain dengan bisa memahami agama Islam. Bagi orang yang tidak ada taufik Allah untuk memahami agama, cuma dia satu kebaikan yang dia raih, yaitu sekedar dia berada dalam Islam atau beriman. Maka alhamdulillah. Yang kita nyok alhamdulillah. Dua ge alhamdulillah. Alhamdulillah yang pertama, hari ini kita berada dalam Islam, berada dalam iman. Alhamdulillah sekali lagi. Kita hari ini masih diberi taufik hidayah sehingga kita masih masih dalam satu tempat untuk menimba ilmu agama. Teman menyaurung hana giradah dalam Islam, hana giradah. Dalam memahami Islam pun tidak diradah oleh Allah, berarti dia tidak kebaikan secara dasar, tidak secara asal, tidak secara furu' pun tidak ada kebaikan. Orang belum tidak diberi taufik, tidak diberikan hidayah oleh Allah, sehingga dia masih dalam agama lamanya, yaitu agama-agama kafir. Sampai akhir hayatnya dia tidak beriman. Hana beriman sampai matinya kake hana kebaikan. Karena rahmat yang paling besar adalah nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Itu nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar bukan harta, bukan jabatan, tapi nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan iman dan Islam kita membuat bahagia di dunia dan akhirat. Tapi kalau tidak beriman, tidak Islam, tidak beriman, cuma kita bahagia di dunia sebagai bahagia. Punya harta yang berlimpah ruah, punya jabatan yang hebat, kan? Punya kendaraan, punya rumah mewah. Tapi tidak beriman, tidak masuk Islam, hana beriman.
Ya, rumah harta le, cuma bahagia sekedar di dunia. Di akhirat, dia tidak akan bahagia. Akan menerima azab Allah, akan menanggung resikonya apa yang telah dikerjakan masa lam dunia. Yang kejut, akhiratnya dinamakan dengan jaza, darul jaza, negeri pembalasan. Apa yang kita tanam di dunia akan kita petik hasilnya di akhirat. Apa yang kita tanam, kebaikan yang kita tanam, kebaikan yang kita petik. Kejahatan yang kita tanam, kejahatan pula yang kita petik. Ya, keempat, nyo dakwah baca, Ya, dua. Ya, dengan lewat kafe, dua. Ya, dengan lewat kafe, ya itu tentang is. Ya, dengan kopi. Ya, nyala aku jual kah? Putra lembu apa no? Ya, apa yang ditanam di dunia, di akhirat kita petik hasil. Kebaikan kita tanam, kebaikan kita petik. Kejahatan kita tanam, kejahatan yang kita orang Islam berbuat maksiat dosa kepada Allah, akan kita tunggu balasannya, azab Allah. Atau orang kafir, orang yang musyarikatkan Allah, orang yang musyarikat Allah. Karena maksiat yang paling, dosa yang paling besar adalah dosa syirik, dosa musyarikat Allah. Ya, orang kafir musyrik. Apa namanya musyrik? Kafir yang musyarikat Allah. Ya, Allah qul huwallahu ahad, Allah satu. Orang-orang kafir mengiktikadkan ada Tuhan selain Allah, dinamakan kafir musyrik. Ya, jadi perbuatan dosa yang paling marah Allah adalah dosa syirik, menyekutukannya, tapi sekutukan Allah. Katayak ku sekutu Allah dan pemerdu, katayak ku dua Allah. Jangankan Allah, istri kita pun sangat marah bila kita menduakannya, kan? Ada istri keduanya, istri kedua. Kalau ketahuan sama istri pertama, istri pertama sangat marah. Apalagi Allah Ta'ala, apalagi Allah Ta'ala, kalau diduakan sangat marah, sangat murka Allah. Karena Allah itu esa, Allah itu satu. Allah lah Rabbul Alamin. Allah lah po sekalian alam. Allah lah sebagai sang pencipta. Sedangkan Tuhan yang bukan Allah tidak sanggup menciptakan. Tuhan apa itu? Tuhan Isa, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, itu bukan pencipta. Tuhan patung bukan pencipta, bahkan patung tersebut diciptakan oleh manusia. Patung tersebut yang dianggap Tuhan itu juga sebagian makhluk yang diciptakan oleh manusia, bukan Tuhan. Ya, cok ini, ya, silakan. Kalau ingin untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat, yang pertama adalah caranya, solusinya beriman kepada Allah, masuk Islam, kemudian mencari ilmu agama. Insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Tapi kalau kita tidak
kalau kita tidak Islam, tidak mau beriman, cuma bahagia di dunia, jangan mimpi kita akan bahagia di akhirat. Ya, itulah kata Rasulullah. Dunia bukan jannatul lil kafirin, sijnul lil mu'minin, wal jannatul lil kafir. Dunianya adalah penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Jadi orang kafir di dunia ini surga. Orang beriman dunianya adalah penjara. Apa maksud hadis tersebut? Bila dibandingkan nikmat dunia dengan nikmat akhirat, diberikan nikmat dunia oleh Allah kepada orang beriman tidak setimpal dengan nikmat akhirat. Begitu juga surganya kafir di dunia, bila dibandingkan dengan azab akhirat, tidak sebanding dengan azab dunia yang tertimpa dengan orang kafir. Maka orang kafir surganya dunia, bila dibanding dengan akhirat akan merasa azab Allah yang abadan abadin, maka tidak sebanding dengan nikmat yang dirasakan dalam dunia. Kena pertemuan penyo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.